Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira dengan NIM 21020100153, kelas PAI 6E. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas final mata kuliah pengembangan profesi keguruan yang diampu oleh Ibu Restu Fauzia MPD, yaitu dengan membuat video presentasi dan evaluasi sumatif. Nah, adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut penjelasannya. Nah, yang pertama, pentingnya mengimani Allah Subhanahu wa taala. Iman berasal dari bahasa Arab yaitu amana yu'minu imana, yang artinya yakin atau percaya. Sedangkan kitab Allah Subhanahu wa taala berarti firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan menjadi sebuah mushaf. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya menganut sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu atau ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kemudian yang kedua yaitu pengertian kitab dan suhuf. Nah, kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Nah, kemudian perbedaan kitab dan suhuf. Adapun perbedaannya yaitu yang pertama dari segi bahasa. Kitab dibukukan sementara suhuf itu hanya berupa lembaran-lembaran atau tidak dibukukan. Kemudian perbedaan kitab dan suhuf yang kedua yaitu isi di dalam kitab lebih lengkap dan lebih rinci daripada suhuf. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu kitab diturunkan untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup, sedangkan suhuf tidak wajib diajarkan kepada manusia. Nah, kemudian persamaan suhuf dan kitab Allah. Nah, persamaannya yang pertama yaitu keduanya sama-sama mengajarkan mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persamaan yang kedua yaitu kitab dan suhuf adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi dan rasul. Kemudian materi selanjutnya yaitu kitab-kitab Allah dan penerimanya. Yang pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat ialah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun penjelasan kitab yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingannya, dan bagi Bani Israel, Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen, yaitu Torah, Nabin, dan Kelubin, yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab, yang dibelakangan oleh orang-orang Kristen disebut Old Testament atau Perjanjian Lama. Nah, penjelasan kitab yang kedua yaitu tentang kitab Zabur. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata zimiyah yang berarti lagu atau musik. Zamir atau lagu dan mismor atau mazmur merupakan pengembangan dari kata zamar, artinya nyanyi, nyanyian atau pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Kemudian penjelasan kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun penjelasan kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an diturunkan tidak sekaligus melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari.
diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 6010 tahun 610 Masehi ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira pada usia 40 tahun. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan menampilkan evaluasi sumatif yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, evaluasi yang saya buat ini berupa kuis berbasis game yang saya buat di aplikasi Wordwall. Nah, berikut cara menggunakan aplikasi Wordwall. Nah, setelah memasuki halaman Wordwall, silahkan peserta didik menekan tombol start untuk memulai permainan yang berupa kuis. Setelah itu, peserta didik akan melihat soal yang berada di bagian bawah pesawat. Kemudian peserta didik akan menjawab 10 pertanyaan atau sesuai yang telah diedit oleh guru. Nah, di sini kami sudah membuat 10 soal. Nah, sebelum saya melanjutkan cara penggunaan aplikasinya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat dalam games. Nah, yang pertama yaitu waktu yang berada di atas pojok kiri atas yang menunjukkan seberapa lama peserta didik menghabiskan waktu untuk menjawab soal tersebut. Kemudian, di pojok kanan atas terdapat bentuk hati yang menunjukkan kesempatan kita dalam menjawab pertanyaan. Apabila kesempatan itu habis, maka games pun akan berakhir. Kemudian di samping bentuk hati ada tanda centang dan nomor yang menunjukkan bahwa berapa kali peserta didik menjawab soal dengan benar. Berikut cara menjawab soal dengan bermain games. Setelah membaca soal yang berada di bawah pesawat, nah, cara menjawab soalnya itu dengan mengarahkan pesawat ke awan yang bertuliskan jawaban yang benar. Begitupun dengan pertanyaan-pertanyaan setelahnya. Maaf, di sini kami percepat saja. Nah, inilah contoh ketika nyawa kita sudah habis atau ketika kita salah menjawab pertanyaan sebanyak 3 kali, maka games pun akan berakhir, walaupun kita tidak mendapatkan semua pertanyaannya. Baik, setelah games berakhir, bisa kita lihat bahwa berapa soal yang kita jawab dengan benar, beserta dengan seberapa lama kita bermain games atau menjawab soal. Bisa dilihat contohnya bahwa di sini kita telah menjawab soal dengan benar dengan waktu selama 1 menit 7 detik. Setelah itu, kita akan mengisi nama kita dengan menekan tulisan leaderboard. Adapun tulisan show answer itu mengarahkan kita untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab beserta jawabannya yang benar. Nah, setelah itu kita bisa menekan tulisan start again untuk mengulang gamesnya. Nah, inilah contoh ketika kita berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar. Bisa kita lihat peringkat nilai kita di sini bahwa siapa yang menjawab semua pertanyaan dengan benar, maka nama kita yang berada di urutan pertama. Namun, apabila ada yang sama menjawab berapa nomor dengan benar, maka nama yang di atas adalah nama yang menghabiskan waktu bermain games dengan cepat. Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala beserta evaluasinya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.